75% kabupaten di dalam provinsi dan 50% kecamatan di dalam kabupaten. Ya Pak Nimatullah ya. Jadi ditambah 1/1000 dari jumlah penduduk. Jadi 17 partai politik yang lolos hari ini memenuhi syarat itu semua. Ya. Kecuali 9 partai politik yang ada sekarang di Parliament Threshold itu kan tidak melewati proses verifikasi faktual. Saya tidak tahu kenapa 9 partai besar ini tidak mau melewati verifikasi faktual. Tetapi undang-undang memang mensyaratkan bahwa partai yang 9 ini diberi privilege khusus ya. Diberi keistimewaan untuk tidak melewati verifikasi faktual. Yang hanya dilewati adalah verifikasi administrasi. Maka ketika kita ingin menilai peta politik di Sulawesi Selatan 2024, maka kita tinggal lihat infrastruktur itu, ya. Pertama adalah partai yang kemungkinan besar akan berada di partai 0, dan 1, itu adalah partai-partai yang hanya mampu memenuhi syarat minimal dari yang disyaratkan oleh undang-undang. Jadi yang pertama adalah 100% di provinsi, 50% di kecamatan dan 75% dalam kabupaten di provinsi tersebut. Kalau hanya itu yang dipenuhi struktur kepengurusannya, maka menurut saya ragu dia bisa mencapai parliamentary threshold. Nah, partai berikutnya ya, peluang berikutnya ada pada partai-partai yang mampu memenuhi 100% dari apa yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 7 itu. Pertama adalah 100% dari pengurus provinsi, 100% kabupaten, 100% kecamatan di seluruh Indonesia. Ya, itu lumayan kalau itu terjadi. Tetapi partai-partai yang punya kemampuan untuk membangun infrastruktur 100% provinsi, 100% kabupaten, 100% kecamatan, 100% desa plus 75% TPS di seluruh Indonesia, maka menurut saya punya peluang untuk mencapai parliamentary threshold di atas 4%. Jadi tinggal kita mengukur saja, misalnya Pak Amir Uskara di P3 atau Pak Nimatullah, diukur diri saja. Kalau saya tidak mampu memenuhi 75% orang saya di tingkat ranting di desa atau di tingkat TPS di seluruh Sulawesi Selatan yang jumlahnya 26.000 TPS, maka menurut saya agak sulit untuk mendorong atau bersaing di tingkat provinsi. Itu yang pertama. Ya. Jadi tinggal dihitung-hitung saya sekarang, misalnya Pak Nimatullah, ada enggak pengurus saya di tingkat desa? Penuh enggak di desa di seluruh Sulawesi Selatan yang jumlahnya enggak tahu 3.000 sampai 4.000-an? Ada enggak calon-calon saya di tingkat RT yang akan menjadi cikal bakal TPS di 26.000 TPS itu? Yang kedua adalah menurut saya adalah kualitas dan kuantitas caleg. Ya. Kuantitas caleg terkait dengan seberapa mampu sebuah partai politik menempatkan berapa banyak caleg di sebuah TPS. KPU mensyaratkan bahwa di tingkat KPU provinsi itu kan kalau tidak salah 3 sampai 10 Pak Nyamatu ya, 3 atau 12, 3 sampai 10. Ada juga partai yang di 2019 yang sama sekali tidak punya caleg di sebuah daerah pemilihan. Jadi bagaimana caranya mau bersaing kalau tidak ada orang di situ? Jadi ketika kita ingin memprediksi ke depan adalah bagaimana peluang sebuah partai, maka lihat susunan DCT-nya, daftar calon tetapnya. Kalau DCT-nya banyak tanggal-tanggal kayak gigi yang tanggal itu, maka yakin tidak bisa bersaing. Tetapi kalau DCT-nya penuh, ya, giginya penuh di situ, berderet orang-orang di situ, maka peluang untuk bersaing di pemilu itu sangat besar. Yang kedua, tentu kualitas caleg, ya. Kualitas caleg ini terkait dengan popularitas dan isi tas, ya. Hilang itu di sini sangat pasti menyampaikan itu. Jadi kualitas caleg memang harus seperti itu. Jadi kualitas caleg ini terkait dengan popularitas yang dikaitkan dengan modal sosial, dan yang kedua dikaitkan dengan isi tas. Karena tidak mungkin seorang caleg bertarung hanya dengan dompet kosong. Ya. Tidak bisa juga dikatakan bahwa dompet harus penuh baru kita menjadi caleg, tidak juga. Tetapi dompet harus terisi biar setengahnya. Ya. Tentu Pak Nimatullah, Pak Amir Uskara dan Pak Haji Padina sangat tahu itu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah menurut saya terkait dengan pemilihan calon presiden yang akan dibawa oleh sebuah partai politik. Kenapa? Karena pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang ada 5 kertas suara yang akan dipegang oleh pemilih di setiap TPS di seluruh Indonesia. 5 kertas suara itu adalah DPRD Kabupaten,
DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan Presiden. Jadi ini berdasarkan riset. Ada linear antara pilihan orang terhadap sebuah calon presiden dengan pilihannya terhadap partai politik. Maka partai-partai politik yang mengusung calon presiden hari ini menurut saya punya kemampuan untuk bertarung dan mencapai angka parliamentary threshold, termasuk di jajaran partai politik elit di Sulawesi Selatan. Ya misalnya kalau misalnya Gerindra mengusung Prabowo, kemarin Nasdem dengan Pak Anies, lalu kemudian Demokrat misalnya ada AHY yang diandalkan, itu menurut saya bisa berpengaruh. Kenapa demikian? Karena ada pengaruh psikologi terhadap pemilih, di mana pemilih akan memegang 5 kertas suara yang salah satu kertas suaranya ada capres. Jadi psikologinya adalah ketika saya memilih seorang capres, maka kecenderungan saya akan memilih partai politik yang mengusung capres itu. Jadi menurut saya itu ada beberapa hal yang menjadi indikator atau parameter ketika ditanyakan apa yang akan peta politik yang akan terjadi ke depan. Nanti dalam proses-proses diskusi Pak Alif mungkin bisa kita kembangkan, dan tentu kita akan menunggu pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh politik kita yang ada di samping. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.